Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, baik hari ini maupun juga pada hari-hari selanjutnya ya. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak Guru akan cek kehadirannya. Ya, kita kelas akan kita hadir. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini hari dapat kejadiannya 100%. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ya terlebih dahulu kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan kita kelas ini semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Setelah selesai, Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Kemudian pelajaran ketiga oleh Alderino SPD. Suhu dan kalor. Sampai masih ingat apa itu suhu? Ya, Coba satu orang kamu. Kelembaban udara. Ada lagi? Ada kan? Panas dinginnya satu. Berarti suhu ini bukan sesuatu hal yang baru ya, karena suhu ini Anda sudah pelajari juga waktu di SMP. Kemudian juga di kelas 10 juga di Unkipa dipelajari tentang masalah suhu, tetapi suhu di sini itu dipelajari tentang masalah besaran. Nah, suhu termasuk dia besaran pokok. Yang satuannya apa? Kelvin. Ya, benar tidak? Ya. Kemudian suhu dan kalor suhu. Ya, jadi kita ambil mata suhu. Jadi suhu ini banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit itu biasanya suhu badan kita naik. Ya, pertanyaannya, kenapa kalau kita sakit atau misalnya kalau kita demam, ya, suhu badan kita naik? Kemudian dengan cara apa Anda mengukur suhu badan Anda? Ya, coba, ya, kalau dilihatkan, Kenapa badan kita panas saat pagi? Karena metabolisme tubuh kita ada turun. Dengan tubuh karena turun ya. Ya. dan cara mengukurnya yaitu memegang tidak. Memegang tidak. Jadi kita demam itu karena metabolisme tubuh katanya karena turun ya, dan sehingga menyebabkan suhu badan kita naik. Salah satu caranya adalah dengan menyentuh ya tidak atau tepas. Menggunakan apa? Menggunakan jadi di sini kita bisa rasakan apa kayak kita panas atau dingin ya. Ya tergantung daripada suhu badan kita semua. Ya, baik. Ya. Hari ini yang kita pelajari tentang suhu dan kalor ini tidak semuanya kita pelajari ya. Di suhu dan kalor ini ada 4 item. Yang pertama suhu, kemudian ada materi pemulaian, kemudian ada kalor, kemudian ada perpindahan kalor ya, ada perpindahan kalor. Tetapi yang akan kita akan masalah hari ini adalah kita ambil dulu yaitu masalah suhu ya. Jadi kita dulu sampaikan yaitu suhu. Ya, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan suhu
dan alat ukur suhu. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan skala suhu. Nah, skala suhu kan biasanya ada skala apa? Celsius, ya kan? Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Baik. Sekarang kita masuk di kegiatan inti. Ya. Terlebih dahulu, ya, silakan duduk pada pandangan kelompoknya. Karena kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Bagaimana? Sudah? Oke, baik. Ya, perhatikan di depan, di gambar, di situ. Nah, apa yang ada di dalam gambar itu? Seorang anak. Ya, situ apa saja yang ada dalam gambar itu? Ya, tapi di situ bagaimana itu kondisinya? Ya, dia sedang demam. Lalu saudaranya dia pun menggunakan ya, baik. Jadi sebenarnya di gambar itu adalah jadi ada seorang anak ya. Jadi seorang anak ini dia di situ dia lagi sakit ya. Jadi dia terbaring sebenarnya. Jadi di situ ada bantal, ada selimut ya. Kemudian salah satu anggota badannya itu ditempelkan termometer. Tujuannya apa? Yaitu untuk ya, jadi kira-kira berapa. Jadi anak tersebut ternyata pada demam ya, ditandai dengan dilihat dari situ ada alat ukur yaitu untuk mengecek dia punya ya badannya. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang Bapak Guru akan membagikan lembar kegiatan. Tapi ya, sebelum saya bagikan di lembar kegiatan ini kan ada yang kita kerja ya, ada yang kita kerja. Nah, di dalam pekerjaan itu nanti Bapak Guru akan menilai sikapnya ya. Jadi setiap siswa itu akan saya nilai dia punya sikapnya, apakah sikapnya dalam kelompok bagaimana, dengan temannya yang kelompok lain bagaimana ya. Ya. Oke, baik, Bapak Guru akan bagian dia punya soal ininya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang belum dimengerti, itu boleh ditanyakan ya. Yang belum dimengerti silahkan tanyakan. Kemudian dalam LKPR itu sudah ada kegiatan yang harus kita lakukan ya. Jadi lihat di situ ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Ya, coba dilihat LKPR-nya masing-masing berdasarkan kelompoknya. Ya, coba lihat dalamnya kegiatan 1. Ya, kegiatan 1 di situ ada petunjuknya, ya, ada petunjuknya di situ apa yang disediakan. Kemudian ada tabel, silakan diisi tabelnya berdasarkan yang akan dilakukan dalam kegiatan itu. Silakan. Bisa contohkan. Ya, silakan. Ya, halaman banyak di situ apa saja? Ya, di halaman pertama dulu. Kegiatan 1 yang pertama alat bahan ada air, ada wadah. Ya, cari airnya sekitar 300 liter. Silakan. Berdasarkan kelompoknya, silakan. Air struktur. Air panasnya bagaimana? Campur. Ini campur.
kalian air panasnya harus kan sama sambilan nanti tambah lagi di sana itu kan sambilan makanya bagusnya sambilan yang di sini lagi. Coba kalau umpamanya pakai air di termos itu kan yang panas. Tinggal kita sesuaikan itu bisa kita ini disatukan. Ya dulu. Tapi kan kita mau berbuat. Itu agak susah tuh karena bagaimana tuh mau presentasi apakah ada pengaruh tidak antara bisa digunakan ini kalau termongkar bagaimana ada perubahan tidak dari sebelumnya sedikit ya kalau lanjut sedikit tambahkan kasih panas betul itu makanya kita bilang coba kalau pakai air dari termos itu kan panasnya lama toh karena masih panas sekali gitu di sini kurang panas. berapa menit tadi? Baru 12 nih. Ya. Lihat ya. Sebentar kalau mau buka termometernya, putar bentuknya kayak kasih ke atas, lalu pegang talinya.
Ya. Surangannya itu yang sekarang ini. Surangannya itu yang sekarang berapa? Hah? Iya berapa? Itu sampai 100. Sampai 110. Ini 100 toh? Berarti setiap ini berapa? 10. Oh. Jadi itu dari sampai 110 itu. Ya. 110. Jadi itu suhunya sampai 110. Jadi setiap angka itu berarti 10. Lihat itu. Ini suhu ruangan. Ini sampai di sini berapa? 30. Kalau sebentar kalau yang biasa berapa? Ini berapa? Berapa? Ini sudah pada kamu ini. Berapa? Coba kalau pakai air pagi. Tidak panas. Nah, ini baru panas ini. Ini masih panas, masih hangat, dan semuanya kurang. Coba ini dari panas, kalian Tapi ini dibuka. air panasnya bagaimana? Karena kalian kegiatan ini jadi guru kita poin saja. Jadi kalau sudah ya, jadi kalau saya baik. Kalau sudah tahu LKP-nya dan KPD-nya, lihat LKPD-nya semua. Kalau sudah lihat LKPD-nya, ya silakan lakukan kegiatan 1. Kegiatan 1 itu apa? Kegiatan 1 apa judulnya? Rasakan dengan tangan. Oke. Mulai makan. Semua pegang. Semua pegang air biasa. Semua pegang air biasa. Lihat LKPD-nya. Semua pegang air biasa. Bagaimana rasanya? Isi tabelnya. Sudah? Kalau sudah, isi tabelnya. Isi tabelnya air biasa. Ya. Bagaimana rasa kalian?
Tulis. Itu apa yang dirasakan di dalam waktu yang biasa. Ini yang dirasakan padanya apa? Silakan diskusikan apa? Sudah? Sudah? Sekarang sudah? Sekarang pindah kemana lagi? Lihat LKPD. Lihat LKPD-nya. Lanjut. Silakan lihat kalau RS semua pegang. Ya, semua pegang kalau RS. Kemudian pegang RS. Bagaimana perasaannya? Tulis di dalam tabel. Ya, tulis dalam tabel. Kalau sudah, sekarang kita ke air panas. Silakan air panas. Tuliskan di tabelnya. Tuliskan di tabelnya. Sudah. Sudah ya? Oke. Baik. Dalam ya. Sekarang kegiatan 1 sudah selesai. Lanjut di kegiatan 2. Lihat kegiatan 2. Pertama, baca dulu. Kegiatan kedua, baca dulu. Baca dulu di nomor 4-nya. Baca dulu apa? Bukan nomor 4 di sebelah paling bawah. Coba lihat. Pertama apa dulu yang dipegang? Air. Habis RS. Air keran. Habis air keran. Silakan lakukan berturut-turut. Pertama air es dulu. Ya, pertama air es dulu. Pertama air es dulu. Habis air es lanjut ke air biasa tadi. Kasih waktu berapa menit setengah lama. Ya. Kemudian lanjut ke air keran. Ya, dari ini langsung ke air sumur. Dari air sumur langsung ke air panas. Sudah? Jadi dari air dingin lanjut ke air sumur, dari air sumur baru ke air panas. Sudah diisi? Sudah. Baik, kalau sudah diisi, lanjut di kegiatan kedua. Oke. Diskusikan, jangan sampai salah, itu harus sama jawabannya. Ya, diisi sudah. Kalau tidak, lanjut di kegiatan kedua. Namun air biasa, ada air panas. Ya. Jadi hasilnya diskusikan ya. Hasilnya diskusikan sudah. Jadi dari air dingin, ya. Habis itu lanjut ke air sumur baru air panas. Isi tabel. Yang berapa karena dipakai tabel dan sebentar itu jatuhnya sudah. Sudah isi tabelnya. Kegiatan 1 sudah selesai ya? Oke. Sekarang kita lanjut di kegiatan kedua. Oke, baik. Dan kegiatan kedua yaitu digunakan termometer. Oke, silakan digunakan pakai termometer. Lihat tabelnya dan berdasarkan tabel silakan. Buka termometernya, pegang talinya, kemudian ujungnya kasih masuk di air yang mau diukur. Ya.
Lihat dulu semua awal. Lihat dulu semua awal berapa? Lihat dulu semua awal berapa? 30, 34. Oke, sekarang selama 1 menit, silakan. Selama 1 menit di air sumur. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Ya. 1 menit, jangan pegang talinya, pegang tali. Jadi 31. Tali saja ya. Jadi 31. 32. Ya. Dia pakai air keran, bagaimana dia selama 1 menit, ya, selama 1 menit. Lihat berapa kalau 1 menit berapa derajat. Tulis di tabel itu bagian air keran, ya. Tulis di tabel bagian air keran berapa derajat. Sudah. Oke, tulis hasilnya. Sudah tulis? Iya. Selama 1 menit. Sudah. Lihat. Sudah, sambil lihat suhu awal. Tadi suhu awal berapa? 33. Tadi sebelum dimasukkan di AIS berapa? 30. Ya, sekarang lihat dan suhu awalnya sebelum dimasukkan AIS lagi berapa? Sebelum dimasukkan AIS, tulis dulu suhu awalnya berapa? Berapa? Sudah. Ya, kalau sudah, ya 27. Nah, sekarang masukkan di RS. RS, ya silakan. RS selama 1 menit. Ya, silakan di RS berapa? Berapa? Sudah 1 menit sudah. Sekarang di AIS sudah. AIS sudah. Sudah. Sekarang dia di AIS berapa? Kasih lurus. Ya, kasih lurus. Ya, harus lurus. Jangan pegang. Sudah. Ya. Catat semua awalnya ya. Catat suhu awalnya. Itu sudah ada air. Kan? Masuk air. Ya, sekarang lihat dulu suhu awalnya ini berapa. Lihat dulu. Sekarang ini
Yang penting jangan sentuh teknologinya. Kerjasama kelompoknya dapat lagi jawabannya baru ke AFK. Ya. Dapat lagi jawabannya kalau sudah air dingin lanjut ke air panas termometer. Jangan lupa diukur suhu awalnya lagi. Suhu awalnya diukur, kemudian selama 1 menit berapa masukkan termometernya, yang tidak masukkan lewat termometernya. Ya, kita menuju kelompok yang sana karena dia belum tidak alat. Masukkan ya, masukkan. Pelan-pelan ya. Yang sudah kita tunggu dulu kelompok yang sana karena tadi mereka belum ada alat ya. Ya. Silakan diskusi dulu, dilihat di situ, ya, dilihat dulu di situ apa yang diisi di dalam tabelnya, ya, data penambahan. Kemudian di situ ada diskusi. Silakan dibaca-baca soal diskusinya.
Ya, di situ ada diskusi di bawah tabel. Ya, di bawah tabel itu ada diskusi. Tidak bisa dijawab dulu. Sudah. Oke, air. Oke. Oke, sudah ya. Baik, sekarang kita masuk di kegiatan ketiga. Nah, kegiatan ketiga itu apa sebenarnya di situ? Dibandingkan skala termometer. Nah, di situ ada titik-titik yang harus diisi. Di situ suratnya bagaimana? Silakan lihat lewat apa di situ suratnya. Jadi lihat buku atau materi yang sudah Bapak bagikan, itu acuannya. Ya, silakan diisi titik-titiknya untuk yang kegiatan ketiga. Ya, buka semua. Jawabannya bisa lewat buku, bisa lewat internet, bisa lewat media yang bahan ajar yang Bapak sudah bagikan. Ya, silakan diisi. Di situ ada titik-titik. Kalau ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan. Kalau saya belum mengerti, silakan. Ya, silakan diisi. Ya, silakan diisi titik-titiknya. Silakan diisi titik-titiknya. Lihat di situ titik-titiknya di situ. Silakan diisi untuk kegiatan ketiga. Jadi acuannya bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, atau menggunakan buku paket, atau menggunakan internet. Ya, silakan diisi. Di situ sudah ada arahannya. Ya. Tanyakan itu. Yang tidak dimengerti ditanyakan ya. Yang tidak salah yang tidak dimengerti ditanyakan. Kegiatan ketiga. Lihat kegiatan ketiga itu arahannya adalah Anda disuruh membuka media pembelajaran cetak atau bahan ajar yang Bapak bagikan berdasarkan nomornya, atau bisa menggunakan internet. Silakan. Ya, sudah ada di situ istilah titik-titiknya. Kalau belum mengerti ditanyakan. Silakan. Ya, isi titik-titiknya di situ. Ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Fahrenheit, kemudian
Kelvin. Ya. Isi titik-titiknya berdasarkan rumus sebelah. Coba lihat, ingat berdasarkan arahan dari sebelah. Ya. Ya, yang mana? Ya, silakan. Ya, suratnya. Di situ coba lihat di lembar sebelum titik-titik. Coba lihat di lembar sebelum titik-titik. Di bagian bawahnya 3 apa di situ? Derajat. Derajat. Terus dikurang BB. BB itu adalah batas bawah. Batas bawah. Kalau BA batas atas. T derajat Celcius berarti di skala Celcius. Ya, lihat berapa batas bawahnya untuk T derajat Celcius dan berapa batas atasnya untuk derajat Celcius. Sama juga dengan derajat Reaumur, Fahrenheit dan Celsius. Ya, silakan. Itu diisi berdasarkan ya bahan ajar yang Bapak sudah bagikan. Ya. Jadi BB itu batas bawah, BA itu adalah batas atas. Itu dikurang-kurang ya. Ya dikurang. Berdasarkan isi berdasarkan rumusnya ya. Isi berdasarkan rumusnya. Ini tidak selesai dikurangi BB. Ini berapa batas bawahnya? Titik-titik yang diisi. Titik-titiknya yang diisi. Titik-titiknya yang diisi. Titik-titik yang diisi. Titik-titik saja diisi. Ya. Titik-titiknya diisi. BB itu batas bawah. Lihat di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. T derajat Celcius berapa batas bawahnya? Berapa batas atasnya? Ya, itu ada aturannya. Gitu, alihkan. Ya, berapa hasilnya? Jadi hasilnya ini
Iya. Gitu. Ya. Hasilnya dari atas. Iya. Iya. Hasilnya baru kalikan 20. Nanti akan menghasilkan nilai di bawah. Berdasarkan rumus yang setelah bagian rangkaian diinginkan seperti itu. Arahnya dari itu, itu. Itu yang rumus itu. 3 kan 3 itu rumus yang itu yang diisi hanya titik-titiknya. BB batas bawah, BA batas atas. Ya. Ya. Ya, silakan. Gimana? Iya. Sederhanakan toh? Ya. Nanti disederhanakan ya. Habis dikali 20 disederhanakan juga dapat perbandingan skala termometer. Ya. Disederhanakan. Habis dikali 20 kemudian disederhanakan. Ya. Untuk hasil yang terakhirnya. Sederhanakan.
Bagi berapa? Dan lagi ada mana? Bagi 20 dari masih berapa? 2000 bagi baru ya. Bagi baru berapa? Bagi bawah dibagi 200 bagi berapa? 200 ya. Bagi kalau bagi 20 Sudah, kalau sudah silakan didiskusikan. Ada di situ bahan diskusi. Ya, bahan diskusi di situ silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Berapa pertanyaannya? Sudah? Ini bagaimana? Sudah. Dapat perbandingannya berapa? Derajat Celcius berapa? Itu bagian terakhir. Iya, itu kan bagian terakhirnya. Harus dapat yang perbandingan. Mana perbandingannya ini? Kira-kira sudah tepat atau bagaimana itu? Dan skala. Kalau sudah, langsung ke diskusi, ya. Kalau sudah diisi kegiatan tiganya, lanjut di diskusi. Diskusi itu silakan ya bagi tugas berapa nomor yang mau didiskusikan. Ya bisa digunakan juga buku, ya bahan aja yang dibagikan, atau bisa juga menggunakan internet. Yang jelas acuannya menggunakan buku, bahan aja yang Bapak tulisnya bagikan dengan internet ya. Ya, silakan. Kalau sudah isi kegiatannya, lanjut di kegiatan diskusi.
Kalau sudah diisi kegiatan tiganya, lanjut di diskusi. Ya silakan didiskusikan, ada yang soal yang mau didiskusikan silakan. Itu dulu. Ya dulu. Gunakan medianya untuk internet untuk menjawab soal diskusinya.
Pari, mulai pari. Kita presentasi ini. Baik, ya selanjutnya kita analisis dan masalahnya dengan persentase ya. Persentasenya itu ya karena dari kelompok 3, kemudian untuk kelompok yang lain itu mendengarkan dan menanggapi daripada persentase dari kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Hasil diskusinya.
dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya Tiang Reni mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan disimak. Untuk pertanyaan pertama, apakah kamu merasakan bejana yang berisi air es, air ledeng, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya, ya, berbeda. Pertanyaan kedua, setelah memegang es batu, apakah kamu merasa bejana yang berisi air es, air ledeng, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya, ya, berbeda. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah kamu bisa menentukan dengan pasti suhu suatu benda tanpa menggunakan alat ukur? Mengapa? Jawabannya, tidak. Mungkin kita bisa merasakannya, apakah suatu suhu tersebut panas, dingin, atau normal, tetapi kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa derajat suhu tersebut. Selanjutnya, pertanyaan keempat, ketika mengukur suhu dengan menggunakan termometer, apakah menggunakan hasil pengukuran yang pasti? Mengapa? Jawabannya, ya, pasti. Karena termometer telah ditetapkan sebagai alat ukur suhu yang paling tepat. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan kelima, yaitu berupa kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita dapat mengukur suatu suhu dengan menggunakan alat ukur suhu. Tapi Oke, selanjutnya untuk pertanyaan diskusi yang terakhir, yaitu bisa saya jelaskan di silakan. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Suhu badan airnya adalah 50 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer skala. Pertama, diameter. Cara pengertiannya seperti ini, Bapak lihat. Oke, kita masukkan. Kita harus ketahui bahwa suhu derajat Celciusnya adalah 50 derajat Celcius. Jauhnya kita harus ketahui. Ini sama saja seperti itu. Di sini kita kali 9. 50 kali 4 sama dengan 200. Jadi hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan Fahrenheit.
Oke, bisa dilihat. Untuk hasil pertama yaitu dapatnya 40 derajat, yang kedua sebaliknya dapatnya 152 derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dapatnya 123. Baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana? Sama? Sama ya? Oke, baik, kita berikan amplop. Baik. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari anggota kelompok yang telah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam satu bahasa ataupun dalam cara pengerjaannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bertanya. Selanjutnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, setelah selesai dari kelompok 3. Ya, selanjutnya dari kelompok 1. Silakan memaparkan hasil bahan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama juga kita bisa menyaksikan Saya dengarkan kata-kata ya. karena kita
Selamat dulu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Maksud saya pertama, apakah kamu merasa bedanya yang berisi air es, ledeng, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya. 2. Setelah memegang es batu, apakah kamu merasa bedanya berisi air es, ledeng, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya. 3. Apakah kamu bisa menentukan dengan pasti suhu suatu benda tanpa menggunakan alat ukur suhu? Mengapa? Jawabannya tidak, karena kita tidak mampu menentukan pasti berapa suhu tersebut. 4. Ketika mengukur suhu dengan menggunakan termometer, apakah menggunakan hasil pengukuran yang pasti? Ya. Mengapa? Karena termometer bekerja dengan suhu sekitar. 5. Tuliskan kesimpulan. Ya, ada tanggapan? Ada Pak. Ya, silakan. Ada tanggapan dari kelompok 3, yaitu kan tadi telah dijawab bahwa pertanyaan pertama, apakah kamu merasa bejana yang berisi air es, air ledeng, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya adalah ya, berbeda. Lalu apakah perbedaannya? Bisa tolong menjelaskan? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Perbedaannya jelas pada suhu yang ditangkap oleh tangan kita. Pada air es, kita merasa kedinginan, yaitu pada tangan. Air ledeng, jari kita merasa lapar, dan air hangat pada suhu panas. Saya kira begitu. Bagaimana dengan kelompok 3? Untuk pernyataan yang ketiga, air panas terasa apa? Air hangat ada suhu panas. Air hangat ada suhu panas. Kenapa bisa demikian? Sedangkan kalau air hangat kan pasti airnya tidak bisa dikatakan panas, jadi terasa hangat, tidak terasa panas. Tapi kenapa bisa dikatakan panas? Sedangkan kita hujan hangat. Sekian terima kasih. Saya langsung menjawab. Panas itu dia harus di suhu yang sangat tinggi. Misalnya ketika kamu merasa kegerahan, itu disebut juga panas, sama juga hangat. Hangat pun disebut panas. Mungkin begitu. Kan tadi seperti yang dijelaskan bahwa hangat juga bisa disebut panas. Berarti dalam hal ini hangat dan panas memiliki kesamaan. Bukankah hangat dan panas itu suatu hal yang berbeda? Kenapa bisa Anda katakan bahwa hangat dan panas bisa dikatakan? Mungkin dalam arti lain bisa dikatakan sama. Ya, baik, saya meluruskan. Jadi hangat dengan panas itu sebenarnya perbedaannya dari suhunya, ya, nilai suhunya yang terbaca. Kalau hangat itu kan pasti dia suhunya sedikit agak rendah, ya. Kalau panas itu berarti dia suhunya tinggi, gitu ya. Ya. Oke, cukup. Terima kasih dari kami. Ya, salah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Oke, baik. Ya. Jadi dari kegiatan kita hari ini, ya, tadi kita sudah ya kegiatan pertama mengukur apa tadi? Mengukur suhu air menggunakan ya. Gimana kalau kita menggunakan tangan itu antara air es, air ledeng dan air panas itu memiliki suhu yang berbeda. Yang dikatakan dari tangan tadi. Kemudian kalau kita menggunakan termometer juga memiliki yang berbeda. Kemudian dia memiliki nilai yang berbeda. Berarti pada intinya bahwa suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, ya. Jadi suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sehingga untuk mengukur suhu, ya, panas derajatnya apa derajat panasnya benda panas atau dingin, maka kita gunakan suatu alat yang namanya adalah termometer. Dan termometer ini juga dia memiliki skala yang bervariasi. Ya, misalnya untuk Celsius, Celsius dan Fahrenheit itu memiliki skala perbandingan 5:4 banding 9. Jadi ya. Jadi kita sudah tahu bahwa suhu itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Baik, ya. Selanjutnya, ya kita ada kuis, ya. Silakan silakan kita kerjakan kertasnya, kita ada kuis. Waktunya ini sekitaran 5 menit. Ya.
Oke, baik. Ya. Jadi karena waktu yang terbatas kita, maka untuk kegiatan kali ini ya kita akhiri, dan sebelum kita akhiri kita akan refleksi. Yang pertama saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Ya, kesan apa yang Anda rasakan dari pembelajaran ini? Seru. Seru ya. Kemudian bagian mana yang Anda paling sukai? Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu dengan materi yang berbeda, yaitu tentang masalah penyuaian ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan masalah materi penyuaian. Saya kira cukup. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Karena tadi kita sudah mulai dengan awalnya doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan ya, kita kelas mungkin doanya untuk silakan. Dengan diri kegiatan berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.